Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iksan Maulana. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian Unpad. Di sini saya akan mengkaji topik bahasan yang sangat menarik, khususnya dari penggiat bioenergi. Di sini saya akan mengangkat topik yang sedang hangat-hangatnya booming belakangan ini di kalangan penggiat bioenergi tadi, yaitu adalah dengan timbulnya isu keresahan dari setiap masyarakat akan menurunnya energi yang akan kita butuhkan dalam menjalankan segala kehidupan, yaitu adalah dengan krisis energi. Pada kali ini, saya akan mengangkat topik berjudul pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai bioetanol. Oke, dalam kajian ini saya akan membagi ke dalam 4 subtopik. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengetahui produk dari biomas yang akan kita olah menjadi sebuah bioetanol ini. Kemudian yang nomor 2 adalah bagaimana potensi dari ketersediaan sumber daya, yaitu adalah biomas ini sendiri, untuk membuat sebuah produk yang mempunyai harga jual. Yang ketiga tentunya adalah kita harus tahu juga untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari biomasa yang akan kita kaji untuk menjadi sebuah bioetanol sebagai produknya. Dan yang keempat adalah tentunya hal yang sangat kompleks, yaitu adalah bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah produk, yaitu adalah bioetanol yang melalui beberapa tahap yang sangat menarik tentunya untuk dikaji. Apakah itu bioetanol? Bioetanol atau lebih spesifik etil alkohol merupakan sebuah senyawa organik yang mana bisa kita peroleh melalui hasil fermentasi bahan-bahan nabati yang oleh karena itu bisa kita sebut dengan sebutan bioetanol. Nah, tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari dari proses pembuatan bioetanol ini karena proses yang sangat kompleks sekali. Nah, kemudian bioetanol ini apa manfaat bagi kita khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari bioetanol ini, dimulai dari pemanfaatannya sebagai substitusi dari bahan bakar minyak, yang mana sampai dengan saat ini kita tidak bisa melulu untuk mengandalkan bahan bakar fosil karena kedepannya sumber daya tersebut akan habis dan tentunya ini bisa menjadi sebuah akar dari permasalahan kita tadi, yaitu adalah krisis energi. Oleh karena itu, bioetanol ini hadir sebagai solusi dari krisis energi tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian, di samping bioetanol, kita pula sering sih mendengar kata-kata seperti biodiesel, biogas, dan sebagainya macam lainnya. Dan apa sih perbedaannya? Oke, kita akan membedakannya mungkin berdasarkan pemanfaatannya. Jadi bioetanol ini seperti tadi di awal aku sudah jelaskan bagaimana bioetanol ini mampu untuk menjadi sebuah substitusi dari bahan bakar minyak yang hingga sampai dengan saat ini itu mampu melakukan sebuah penurunan drastis karena kita tidak bisa terus mengandalkan sumber daya fosil. Di sini bisa menghadirkan bioetanol sebagai substitusi dari bahan bakar terbarukan tersebut. Kemudian di sini itu bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi. Nah, di sini yang membedakannya mungkin dengan beberapa jenis seperti biodiesel kemudian biogas adalah fermentasi yang dibuat yang memiliki bahan-bahan hasil nabati tadi, yaitu adalah jagung, tebu, dan dilanjutkan dengan proses distilasi untuk mendapatkan sebuah bioetanol tersebut. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya, yaitu digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Nah, kemudian kalau biodiesel itu apa sih yang membedakannya dengan bioetanol? Nah, di sini itu biodiesel itu dari segi atau karakteristiknya pun berbeda karena bioetanol ini memiliki karakteristik yang bening ketika hasil di akhirnya nanti, dan kemudian kalau biodiesel ini memiliki karakteristik atau warna yang cenderung lebih pekat ke kuning-kuningan karena
pemanfaatannya yang berbeda pula. Nah, di sini dari segi pembuatan atau proses penyulingannya tersebut yang sangat berbeda juga. Jikalau tadi kita di sini berbicara soal bioetanol diproses melalui tahapan fermentasi yang mana kita bisa dapatkan etanol yang keluar dari hasil proses distilasi. Kalau biodiesel ini kita tentunya menggunakan proses esterifikasi dan transesterifikasi untuk mendapatkan sebuah biodiesel yang kemudian kita manfaatkan sebuah rendemen-rendemennya untuk kemudian kita murnikan kembali dan mendapatkan sebuah biodiesel yang bermanfaat tentunya. Di sini dari pemanfaatannya tersebut, biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa dimodifikasi sama sekali. Nah, kemudian jika biogas tentunya sangat beda karena produk dari karakteristik produk ini adalah gas, yang mana biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar juga kendaraan maupun untuk menghasilkan sebuah listrik. Nah, gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik juga termasuk kotoran hewan dan beberapa komoditas pertanian lainnya, ataupun hasil dari limbah domestik, sampah, maupun bahan-bahan dari limbah biodegradable. Kita lanjut. Oke, karena kita lebih mengerucutkan bahasan ini kepada judul kita tadi yang mana limbah jagung, karena di sini saya mengangkat sebuah judul ini karena potensi yang sangat melimpah juga berdasarkan data yang saya dapatkan dari riset Kementerian Pertanian. Ya, di sini adalah data selama 3 tahun, maksudku 4 tahun, yaitu ada 2014, 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Jawa Barat. Kita bisa melihat juga total keseluruhan dari produksi jagung di Jawa Barat. Nah, ini kita bisa melihat ini adalah tabelnya, ada lokasi, kemudian ada tahun-tahunnya yang sangat fluktuatif juga. Kemudian di sini ada hasilnya. Total dalam ton 1.047.077 pada tahun 2014 ton produksi jagung. Bisa kita bayangkan bagaimana seberapa banyak hasil dari limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Nah, jikalau kita tidak memanfaatkan dari hasil limbah tadi, yaitu kan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, kita bisa melihat potensi di sini. Hasil dari produksi jagung tersebut, kita bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan sebuah hal yang sangat inovatif. Tentunya dengan kita menghadirkan sebuah solusi bagi permasalahan krisis energi tadi dengan bioetanol dari limbah tongkol jagung ini. Di sini bisa kita lihat kabupaten Kabupaten Garut merupakan penghasil terbanyak dari tahun ke tahun untuk produksi dari jagung itu sendiri. Kita lanjut kepada bahasan kita selanjutnya adalah bagaimana kita mengolah sebuah biomass tongkol jagung untuk mendapatkan sebuah produk dari bioetanol itu sendiri. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tahap dalam diagram alir ini. Bisa kita ketahui pula setiap proses ini memiliki sebuah skema yang kompleks. Di sini saya akan membahas secara ringkas dalam setiap tahapannya. Yang pertama adalah dimulai dari input kita, yaitu adalah limbah tongkol jagung. Dari limbah tongkol jagung yang telah kita dapatkan tadi, kita akan melakukan sebuah tahapan proses pertama, yaitu adalah pre-treatment dengan menggunakan NaOH. Oke, kenapa kita harus melakukan sebuah pre-treatment dengan NaOH? Yang mana pre-treatment itu sendiri adalah kita akan berusaha untuk menghilangkan kandungan lignin dan hemiselulase yang tinggi dengan menggunakan asam kuat, yaitu adalah natrium oksida. Nah, di sini fungsi dari NaOH tersebut adalah menghilangkan senyawa-senyawa tadi dengan tujuan agar kita lebih bisa untuk memecah dari senyawa etanol itu tersebut. Kemudian setelah kita melakukan pre-treatment dengan NaOH,
kita menghidrolisa hasil dari pretreatment tadi dengan menggunakan HCl. Nah, hidrolisa ini sendiri merupakan sebuah proses di mana kita bisa memecah dari struktur yang telah kita pretreatment tadi oleh NaOH. Nah, hidrolisa ini kita biasa menggunakan air untuk pemecahan struktur rangkaian tersebut untuk menghasilkan sebuah senyawa yang nantinya bisa mempermudah untuk proses selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan hidrolisa, kita akan mengatur sebuah suhu dan pH pada saat fermentasi nantinya, yang mana variabel-variabel terkait merupakan faktor pendukung pula untuk menghasilkan sebuah bioetanol yang optimal. Setelah itu, kita melakukan penambahan ragi untuk memperlancar sebuah proses fermentasinya. Nah, kemudian di proses fermentasi ini sendiri atau biasa kita kenal gitu ya dengan istilah sebuah proses yang sangat kompleks juga. Di sini nanti kita dibantu oleh sebuah bakteri Saccharomyces yang mana akan membuat sebuah hasil dari biomass tongkol jagung yang telah dilewati oleh beberapa proses tersebut menjadi sebuah bahan setengah jadi yang siap untuk kita distilasi pada proses selanjutnya. Jadi setelah kita fermentasi melalui tahapan yang amat kompleks, kita lanjut kepada sebuah distilasi yang mana tujuannya adalah penguapan hasil dari proses fermentasi tadi. Jadi kita bisa memisahkan bagaimana ampas padatan yang terbuang dan sebuah uap yang dihasilkan dari proses distilasi. Kemudian hasil uap tadi bisa kita manfaatkan untuk menjadikan sebuah bioetanol yang mana mungkin perlu adanya pemurnian kembali untuk mendapatkan sebuah etanol yang mempunyai kadar yang baik. Setelah kita mendapatkan sebuah etanol tadi dari hasil destilasi, tentunya kita perlu melakukan sebuah analisis uji kadar, yang mana nanti kita bisa mengetahui sejauh manakah optimalisasi dari kadar etanol yang kita bisa dapatkan dari bahan ini. Apakah ini bisa jadi atau kita membuat sebuah beberapa eksperimen lainnya untuk kita tambahkan kembali dengan kadar senyawa lain untuk menghasilkan sebuah etanol yang lebih maksimal lagi tentunya. Oke, kita lanjut. Kita lebih spesifik membahas sebuah proses yang terdapat dalam pembuatan proses bioetanol ini, yaitu adalah proses hidrolisa tadi. Nah, kita bisa lihat ini adalah sebuah reaksi yang terjadi ketika kita menghidrolisis sebuah C6H12O atau gula dengan ragi tadi. Di sini kita mempunyai tujuan yaitu untuk menguraikan senyawa tadi, yaitu dengan memecah lignoselulasa yang terdapat dalam pati yang akan kita lakukan fermentasi. Nah, di sini ada C6H12O. Kita menambahkan sebuah ragi untuk menghasilkan sebuah 2C2H5OH atau alkohol dan 2CO2 karbon dioksida. Tentunya banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah suhu, temperatur, tekanan, hingga waktu lamanya hidrolisis ini terjadi. Oke, sekarang kita berada dalam fase fermentasi, sama dengan apa yang tadi telah saya jelaskan. Di sini fermentasi itu sendiri kita memfermentasikan dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan akan menghasilkan sebuah alkohol 2C2H5OH dan karbon dioksida. Oke, ini merupakan proses yang sangat spesifik kembali dalam sebuah proses fermentasi tadi, di mana kita bisa melihat proses glikolisis, di mana kita bisa mengubah ATP menjadi ADP, menghasilkan glukosa 6P, kemudian hasil tersebut menjadi fruktosa 6P, kemudian kita bisa menghasilkan ATP dan ADP pula. Di sini kemudian ada fruktosa 16 di P dihidrolisis menggunakan enzim glyceraldehyde 3P.
kemudian menghasilkan 1,3 difosfoglycerat, kemudian menghasilkan NAD plus NADH. Kemudian menghasilkan 1,3 difosfoglycerat, menghasilkan 3 fosfoglycerat, kemudian sampai dengan 2 fosfoglycerat, keluar di sini hidrolisis 2O. Kemudian kita bisa menghasilkan asam fosfosenol piruvat sampai dengan kita menghasilkan ADP dan ADP. Lalu kita bisa menghasilkan ADP kemudian membuat karbon dioksida sampai dengan kita bisa membuat asetildehid sampai dengan pada fase terakhirnya kita menghasilkan sebuah etil alkohol dengan bantuan NADH plus H dan NAD. Oke, setelah sekian proses yang kita dalami tadi, kita bisa melakukan uji kadar nih, kira-kira parameter yang sesuai dengan standarnya tuh seperti apa. Nah, kita bisa melakukan pengukuran indikator tadi dengan beberapa capaian atau parameter. Yang pertama mungkin ya, kita bisa melihat sifat fisik dan kimiawi dari sebuah etanol ini sendiri dengan beberapa indikator. Salah satunya adalah berat molekul dengan nilai 46,1 dalam satuan gram per mol. Kemudian kita bisa melihat standar dari titik beku berdasarkan sebuah penelitian, karena saya mengambil dari jurnal Encyclopedia of Chemical Technology volume 9, 1967, American Petroleum Institute. Nah, ini adalah sebuah standar berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan merupakan ini standar optimal gitu dalam menghasilkan sebuah tanaman. Kemudian di sini ada lagi densitas yang didapatkan. Oke, densitas yang didapatkan 0,79 gram per mili. Kemudian ada viskositas pada 20 derajat Celcius sebesar 1,17 Cp. Kemudian ada panas penguapan normal sebesar 839,31 Joule per kilogram. Kemudian di sini ada panas pembakaran pada suhu 25 derajat Celcius. Kita mendapatkan hasil sebesar 29.676,6 Joule per kilogram. Kemudian ada panas jenis pada 25 derajat Celcius ada 2,47 Joule per kilogram. Kemudian ada nilai oktan berdasarkan penelitian mendapatkan sebesar 106,111. Tentunya sangat besar sekali. Oke, ini beberapa referensi yang saya dapatkan atas hasil kajian presentasi ini. Kemudian, oke, kita telah berada dalam ujung sesi, yaitu adalah penutup. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, paparkan dalam kajian singkat ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau masih terdapat banyak sekali kesalahan dalam presentasi yang saya paparkan saat ini. Mudah-mudahan tentunya dengan presentasi ini kita lebih bisa untuk membuka sudut pandang orang-orang, khususnya para penggiat dalam bidang bioenergi ini, untuk kedepannya kita lebih bisa akhir kata undur diri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tontonannya. Sampai jumpa.